dua-duanya ready. Namun yang diinginkan sama S11 itu bukan dapetin purple buff-nya. Mereka sibuk untuk melakukan zoning yang akhirnya Chan tiba-tiba dapetin purple buff. Cukup bahaya gak sih Om? 2 kali kecuri nih Om. Ya udah 2 kali ini agak meminimalkan mungkin ya pergerakan dari Ken ketika sedang bermain sekarang. Dan tadi Elegant Gem ini ditahan oleh Justin. Elegant Gem tiap kali kita naik level kita nambah HP, nambah MP juga. Jadi ditahan di sana dan Enchanted Talisman itu adalah next itemnya. Nah, bicara soal hero dari S11, mereka cukup mobile. Mereka punya Benedetta, mereka punya misalnya dari Erwin dengan Sonya juga. Jadi KJ-nya di sini dihadapkan pada beberapa opsi. Ini mau tangkap yang mana? Karena ada Benedetta, Lunox, Irritail juga. Bisa ngasih source damage yang besar. Betul, tapi kita lihat Kai yang udah tumbang 2 kali. Dari tadi backline-nya selalu dihampiri oleh Ken. Tapi tadi di mana 2 kali purple buff yang terinvasi itu space juga. Akhirnya Kai bisa menghancurkan satu altar turret di area top lane. Bukan hanya itu sih, goldnya pun sekarang diungguli sama S11. Ini purple buff selanjutnya nih 15 detik lagi. Dia harus milih akan ngambil purple buff atau kontes di turtle. Karena turtle-nya bentar lagi juga spawn. Dan ini dia turtle camp by UBS Gold yang sudah muncul. Tapi lihat, sekarang zoningnya udah dipegang sama S11 dan bahkan kayaknya nggak bakal ada kontes ke arah Turtle karena dengan cepat banget damage per second dari Chan-nya. Dan Jotun pun berhasil menambahkan adanya Turtle selain by UBS Gold dan nggak berhenti sampai situ. Ada Divine Judgment yang terbuka juga dan Jet Kudo kena 4 orang sekaligus memberikan satu efek pukul mundur yang luar biasa di mana Falcon kali dipaksa untuk mundur tapi Papa Dokter panis sendirian di depan sana Jotun. Tertendang Wave Dragon membuat Jotun kali ini harus terkena damage yang cukup besar. Yellow Flash double kill by Infinix. Wow, dengan Papadok, inisiasi yang bisa dibilang perfect initiation. Ada Petrify dan juga Alecto Final Blow. Namun sayangnya follow up damage yang sedikit terlambat tadi, jadinya nggak ada yang tumbang, malah dibalikin Om semuanya. Bener sih, belum lagi tadi aku ngeliatnya sebenarnya Naomi ini dia cukup tipis ya. Memang dia menjadi roamer KJ, tapi dia bukan full defense item. Fleeting time itu item pertamanya dia. Jadi sebenarnya KJ-nya juga bisa ditumbangkan cepat, cuman memang dari S11 tadi menurutku follow up-nya dia mereka ini masih kurang pas. Jadi akhirnya Falcon mereka bisa kembalikin semuanya. Clock of Destiny Enchanted buat Justin dan tadi itu dia fleeting time first item buat KJ Naomi di early game. Ini kalau memang langsung diincar bisa tumbang cepat, defense judgment-nya nggak bakal bisa dipakai. Yes, dan itu pun tadi ada kesempatan untuk cicil-cicil ya di mana outer turret yang di arah tengah. Tapi sejauh ini makin tipis lagi. Tadi yang keadaannya dari Falcon unggul, dibalikin S11 unggul. Dan sekarang gapnya nggak terlalu jauh. Dan bahkan ada kerusuhan terjadi. Ken yang sekarang sudah mengantongi purple buff. Udah mulai terganggu dengan ada pergerakan dari Jotun. Meanwhile di bottom lane ada satu efek terrifying dan juga Naomi yang berhasil untuk mendapatkan poin eliminasi terhadap Erwin. Untuk ketiga kalinya harus kehilangan nyawa. Konsil dilakukan, Kai memberikan heavy crossbow tapi bisa dihindari dengan ada Brilliance of Order. Membuat dari satu serangan balasan di mana Kai tidak bisa bergerak lagi dan tidak bisa bertahan. Wow, order belian curian. Ini benar-benar bagus banget karena dia bisa ada di bagian depan. Bahkan kali ini defense coba dilakukan, belum ready dari Divine Judgment dari Chan. Flicker harus digunakan untuk defensif, paling tidak turretnya belum bisa dihancurkan. Makanya masih bisa nahan lah. Ya, tapi itu tadi memang benar ya, curian yang bagus tadi dengan Brilliance of Order itu mengacaukan kalkulasi dari S11. Ya, dan bahkan dia nempel bisa ngasih damage dengan Arcane Shade-nya juga. Jadi ya nice untuk Falcon dan pastinya akhirnya mereka bisa kembali lagi back on the track setelah berulang kali kita melihat Fanny tanpa purple buff. Iya, purple buff-nya ambil punya lawan. Iya, punya lawan. Oke, dan eksekusi menuju ke arah Lord yang pertama. Sekarang Lordnya sudah ditarik ke area dari Falcon. Tapi nampaknya dari S11 tidak akan memberikan hal tersebut. Karena damage per second dari Chan juga dimulai terasa dan bahkan langsung saja mundur. Tapi Jotun take over dan Lord slain by UBS Gold untuk S11. Gak berhenti sampai situ, diberi space dan terbuka juga. Dan bahkan Ken kali ini udah mulai hadir. Mencoba untuk memukul mundur dari S11 dan tidak ada peperangan karena S11 telah berpuas dengan Lord yang sudah didapetin. Wow, menumbalkan Erwin ternyata itu adalah yang sudah di planning sama teman-teman dari S11. Karena Lordnya bisa mereka dapatkan di momen yang tepat. Apalagi kali ini dengan 4 membernya masih bisa untuk ngekawal Lord paling nggak dapetin outer mid-nya ya Om. Ya, dan juga satu sih, selain dari Erwin ya, ada Papadok juga yang menjadi incaran dengan Divine Judgment. Tapi begitu dia di burst down nggak tumbang, dia masih bisa selamat lagi kabur. Alecto Final Blow. Betul. Tadi juga bener-bener apa ya, dia menjadi frontliner dan akhirnya membuat dari Falcon kehilangan fokus terhadap Lord. Dan check over yang bagus banget sih, perfect menurut aku untuk S11. Dan akhirnya Lord pun yang pertama masih belum ter-enhance, masih bisa di defense dengan cukup cepat. Tapi lihat
Ken bener-bener hadir dengan agresivitas yang membuat dari S11 nih agak sedikit terkejut-kejut nih kayaknya. Bahkan tanpa purple buff. Dan akhirnya inner turret di arah bottom lane bisa diamankan, tapi enggak untuk outer turret di mid lane. Ini yang menjadi kunci sebenarnya untuk S11. Ketika outer dari mid turretnya bisa dihancurkan, invasi ke arah purple buff bakal lebih mudah nggak sih harusnya? Ya benar. Belum lagi mereka juga udah ready ya dengan gap level, dengan item tadi 2 Athena Shield sudah diamankan oleh S11. Ini akan membuat perjuangan Falcon sedikit lebih berat menginjak ke late game. Belum lagi dari Fanny-nya sendiri. Fanny yang harus bisa menggendong di 5 menit awal, tertahan dengan tampaknya purple buff. Sekarang masuk ke late game, dia sudah pasti ketinggalan dengan defense item yang dibeli oleh S11. Yes, defense dari Divine Judgment yang terkonek kepada seorang Jotun. Di spesial dari belakang Jotun gak bisa lagi untuk bertahan, tapi Naomi yang langsung saja dikejar-kejar Best of Order tiruan berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari Justin. Hanya berpuas dengan Jotun yang hilang, Falcon memilih untuk reset terlebih dahulu, gak mau melanjutkan fight-nya. Tapi nampaknya pokingan damage yang terjadi di arah tengah. Iya, dan Ken-nya udah siap nih untuk masuk ke arah mid lane. Fokus untuk nge-defense dulu dari S11. Masih butuh damage lebih dari Kai. Karena Iritelnya tadi cukup free hit. Dan gak bisa ngasih damage yang maksimal bersama dengan Lunox loh tadi. Tanky banget Om. Ya, Lunox-nya ya kalau kita lihat memang dari itemnya dia Clock of Destiny, Lightning Transit. Wop, itu dia. Lagi-lagi unstoppable didapatkan oleh Ken di dalam satu inner turret yang bahkan masih utuh. Ini benar-benar satu kalkulasi yang matang banget pastinya dan menghilangkan Papadok untuk ketiga kalinya. Dan saat ini Falcon kembali memegang kendali atas permainan di game yang pertama. Oh ini maksudnya dia pakai fleeting time sama pakai brute force. Cooldown-nya gede banget Om, makanya pick off. Yes, brute force yang memang udah beralih fungsi ya. Belum lagi dia ini physical, punya tambahan untuk physical defense. Jotun Renar. akankah terkena satu Renar Rafati masih bisa dihindari dengan cukup baik karena Jotun juga masih punya beberapa item defense pastinya. Outer turret yang bakal coba langsung saja dikomunikasi oleh Falcon, tapi dengan sigapnya Kai bersih-bersih dengan satu heavy crossbow yang dimiliki dan Lord yang kedua pun, Lord yang sudah ter-enhance kali ini sudah muncul. Wow, akhirnya dapat ya. Ada satu outer turret di mid lane nih yang dari tadi 13 menit baru hancur. Ini bakal membuat Falcon lebih enak lagi untuk setup mengingat Ken-nya masih punya purple buff dan Lord-nya dipegang oleh Falcon. Oke, udah mulai dipegang dan akankah ini terjadi lagi Lord yang ter-take over karena bakal ditahan memancing S11 untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan ternyata Lord-nya di-reset begitu saja. Tidak ada inisiatif tapi Erwin dengan Jet Kundo dan mengendang di Way of Dragon ke arah yang berlainan tapi Erwin yang terjebak tapi Lord-nya satu retribution yang on point. Lord slain by Best Gold untuk Ken dan bahkan Papadok berhasil dihilangkan. Ini menjadi keuntungan besar untuk Falcon karena di sana di Best of Order juga menghilangkan adanya efek yang diberikan di mana Chan masih bisa selamat dari sergapan teman-teman Falcon. Wow, Lord-nya langsung spawn, langsung jalan ke arah bottom lane. Kalau kita hitung dari defense high ground-nya, kuat nggak Om S11 buat nahan Lord Enhance ini? Ya, masih belum juga ya, karena dari Lord-nya memang harus ditukarkan untuk Ken. Tapi Ken pastinya dia cepat untuk melakukan backupan karena dia adalah Fanny. Wop, itu dia. Satu Divine Judgment. Pick off ya begitu baik. Begitupun ada Jotun yang hilang. Tapi lihat 4 player dari S11 harus dihilangkan. 3 player tersisa untuk Falcon. Dan akankah Lord yang ter-enhance di arah bottom lane membawa kemenangan dengan begitu cepat? Karena lihat, Papadok dan Erwin udah mencoba untuk melakukan adanya aksi defense terlebih dahulu. Kai mulai hadir. Alpha Final Blow. Coba untuk mengacak-acak ini belakang yang dimiliki oleh Falcon. Dan Lord pun masih bisa ter-defense. Tapi Yellow Flash tertendang dengan Wave Dragon. Gak dikompensasi karena gak ada follow up damage lebih lagi. Dan itu dia, Renner Apathy berhasil untuk mempunish Erwin. Well, nice cancel dari Naomi ketika Wave Dragon sudah dikeluarkan oleh Erwin. Bisa langsung di cancel dengan Divine Judgment, jadi nggak bisa dilanjutin. Tapi angin segar untuk S11 juga masih bisa ngedefense dan tidak ada best turret yang hancur Om. Ya, dan bahkan dari sisi buff-nya juga ini sudah mulai dikontrol lagi oleh Falcon. Ingat Divine Judgment dengan fleeting time ini bakal cepat banget untuk selalu pop. Ya, pick off demi pick off ya. Dan bahkan lihat Chan ini damage-nya, wah, Chan mau maju. Kena Renner Apathy yang begitu menyakitkan, begitu pun ada Ken yang langsung saja mengacak-acak ini belakang yang dimiliki oleh S11. Dan bahkan Papadok kali ini bakal dikejar begitu saja. Gak akan bisa lagi untuk bertahan karena Papadok bakal langsung mundur terlebih dahulu. Tersisa 2 player S11. Dengan tidak adanya 2 base turret, ini cukup berbahaya karena wave minion yang berjalan juga sekarang udah gede-gede banget akan menjadi PR besar untuk bisa dibersihkan. Tapi lihat Erwin menahan sekuat tenaga. Electrovana Blow pun dikeluarkan dan Justin mengeksekusi nyawa dari seorang Erwin. Dan ini dia base-nya akan menjadi milik dari Falcon kan. Ini dia game yang pertama untuk Falcon Esports. Wow, dengan permainan sabarnya mereka di mana Fanny nggak dapatin early game yang nyaman. Namun ketika masuk di mid game, purple buff kembali didapatkan. Lord yang